Hai semuanya. Kami dari program studi agribisnis kelas agribisnis 2, kelompok 1, praktikum mata kuliah tanaman perkebunan 1, sawit dan karet. Nah, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Silvana Sibarani dengan NIM 240304111. Nama saya Gento Bermeginting dengan NIM 240304119. Nama saya Ali Muda Hamonangan Manik dengan NIM 240304105. Dengan saya Dini Alustari Syawatang dengan NIM 240304021. Dan saya Jelika Situmorang dengan NIM 240304033. Dan yang terakhir saya Jiko Marpaung dengan NIM 240304168. Praktikum kali ini kami akan melakukan pengukuran morfologi, jumlah daun, luas daun, filotaksis, daun ke-17 tanaman kelapa sawit, masa TBM. Nah, daun merupakan pusat produksi energi dan bahan makanan bagi tanaman. Bentuk daun, jumlah daun, dan susunannya sangat berpengaruh dalam menangkap sinar matahari. Pada tanah yang subur, daun cepat membuka sehingga makin efektif melakukan fungsinya sebagai tempat berfotosintesis dan sebagai alat respirasi. Jadi, tujuan dari dilakukannya pengamatan ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana teknis pengukuran jumlah dan luas dari daun tersebut. Kemudian, untuk mengetahui dan memahami mengenai filotaksis dan jumlah daun ke-17. Nah, alat yang digunakan untuk melakukan pengamatan ini yaitu mulai dari meteran dan alat tulis untuk menulis dari hasil pengamatan tersebut. Kemudian bahan yang dibutuhkan yaitu tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam pengamatan ini yaitu menemukan atau tahap pertama yang harus dilakukan dalam pengamatan ini yaitu menentukan tanaman kelapa sawit yang akan diukur dalam pengamatan tersebut. Kemudian tahapan kedua yaitu untuk menghitung jumlah atau berapa banyak sih daun dan atau pelepah yang ada pada tanaman yang sudah kita gunakan. Tahapan kedua yang perlu kita lakukan yaitu menghitung jumlah atau tahapan kedua yang perlu kita lakukan yaitu menghitung jumlah daun atau pelepah yang ada pada tanaman yang kita gunakan. Dan tahapan ketiga yaitu mencatat seberapa banyak jumlah daun atau pelepah yang kita dari hasil pengamatan tersebut. Selanjutnya, kita akan pilih dan potong satu pelepah yang kondisi fisiknya sehat dan bagus. Nah, setelah itu diukur panjang pelepah dari pangkal hingga ujungnya. Selanjutnya, kita ukur lebar pelepah pada pertengahan pelepah. Nah, setelah diukur, kita akan menghitung menggunakan rumus. Setelahnya, kita akan mencatat hasilnya tersebut pada buku data. Selanjutnya, kita bakalan mengukur panjang pelepah dan lebar pelepah daun kelapa sawit. Pertama, ayo kita cari sampel kelapa sawit yang bakalan kita scoop. Oke, ini merupakan sampel yang bakalan kita ukur menggunakan alat ukur meteran. Yang pertama, kita tentukan dulu daun yang terpanjang yang akan kita ukur. Caranya begini, teman-teman. Kita cari daun yang tertinggi dan bakalan kita pilih dan kita akan ukur dari bawah pelepah hingga ujung daun yang tertinggi dari pelepah ini. Oke, setelah kita menghitung panjangnya, kita bakalan menghitung lebar. Untuk mencari lebar, kita cari di pertengahan daun yang paling panjang, teman-teman. Seperti saat ini, yang paling panjang itu yang ini, teman-teman. Maka ini yang akan kita ukur untuk lebar daun pelepah sawit. Oke, setelah kita mendapat lebar dan panjang kelapa sawit, itu bakalan dimasukkan ke dalam rumus, teman-teman.
Untuk hasil pengukuran tadi, diketahui bahwa panjang pelepah itu adalah 86 cm dan untuk lebarnya 57,4 cm. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menghitung jumlah pelepah dari bibit kelapa sawit tersebut. Yang pertama, kita melihat pelepah yang terbuka sempurna. Tetapi pada tanaman ini terdapat pelepah yang sudah patah, itu tidak kita hitung. Dan yang juga kita tidak hitung adalah pelepah yang tidak atau belum terbuka sempurna. Di sini jumlah dari pelepah yang terbuka ada 7. Lalu saya akan menjelaskan kondisi dari tanaman tersebut. Jika kita lihat dari tanaman ini, kita dapat melihat tanaman ini memiliki lubang serta robekan dari daun-daun tersebut. Ini karena adanya gangguan dari hama serta penyakit. Oke, sekarang kita masuk ke penghitungannya. Kita menghitung itu dengan menggunakan rumus ini, ya, yaitu A sama dengan P kali L kali K, di mana A itu menjadi luas dari yang mau kita hitung, dan P itu panjang dari daun kelapa sawit, dan L itu lebar dari daunnya. Ya, untuk konstanta itu sama dengan K, itu nilai tetap yang akan kita gunakan, itu 0,51, di mana 0,51 itu kita pakai karena daun atau pelepah dari kelapa sawit itu sudah membuka sempurna. Nah, kita masuk ke penghitungannya.